Assalamualaikum Bu Nisa. Ya, ini kita bertemu lagi dalam acara katanya Bu Nisa mau melaksanakan praktek mengajar ini ya. Nah, tentunya sebelum melakukan praktek mengajar, saya sebagai observer nanti mau mengadakan wawancara sebentar ya, observasi untuk mengetahui apa saja yang persiapan Bu Nisa dalam melakukan praktek mengajar ini ya, Bu Nisa. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nisa capai dalam praktek kali ini apa nih? Karena kita di sini memakai tematik ya, jadi kita ada dua mapel nih dalam praktek ini tuh, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Nah, untuk mapel bahasa Indonesianya itu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami isi tentang dongeng gitu kan, terus isi dongeng. Terus yang keduanya menentukan kata sapaan yang terdapat pada dongeng. Kata sapaan, ya baik. Terus untuk matematikanya siswa dapat menunjukkan gambar pecahan yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Menunjukkan gambar tentang pecahan ya. Iya, tentang pecahan. Oke. Nah, ini kan berarti ada dua materi ya yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira selain tujuan itu kan pasti ada yang ingin dikembangkan dari anak itu ya. Nah, kira-kira yang ingin dikembangkan dari anak oleh Bu Nisa ini apa pada waktu pembelajaran kali ini? Dalam proses pembelajaran itu saya ingin menonjolkan dari KSE-nya gitu ya. Misalnya itu kan tentang keterampilan berelasi gitu, yang ingin saya tonjolkan itu di mana anak itu akan saling menghargai, memberikan kesempatan kepada temannya gitu ya. Keterampilan berelasi lah gitu ya, intinya. Nah, terus yang keduanya itu untuk kesadaran sosial dan kesadaran diri, terus pengembangan pengelolaan emosinya tuh ya, pengelolaan dirinya juga, emosi dan kesadaran sosial. Ya. Nah, tentunya tujuan yang ingin dicapai dan area pengembangannya kan pasti ada strategi yang dilakukan ya. Nah, strategi apa yang sudah dipersiapkan nih untuk pembelajaran kali ini? Dalam persiapan belajar ini saya merancang beberapa strategi ya Pak Edi ya, karena memang untuk mencapai dari apa yang ingin saya kembangkan itu, terutama itu dengan strategi kerjasama kelompok, diskusi gitu ya. Kerjasama kelompok dan diskusi. Terus fokus mendengarkan dongeng, fabel yang mendengarkan ya, strategi mendengarkan sehingga siswa bisa memahami dari isi dongeng itu sendiri. Selain itu juga ada menyanyi juga lah biar anak terhibur gitu, ya. Kan biasanya anak seusia gitu kan masih senang nyanyi gitu kan. Terus ya strategi-strategi itu memang saya leburkan lah gitu. Jadi kadang-kadang nanti dalam prosesnya itu kan nanti ada di bagian mana gitu. Oh ya, di mix ya, maunya itulah. Nanti bagaimana situasi ketika melihat anak sudah itu, berarti kita harus muncul lah kita, anak-anak pas udah waktunya di pakai stop lah gitu misalnya gitu kan. Ini anak-anak nih udah kelihatannya udah ini nih dengan tepuk apalah gitu. Jadi anak-anak tumbuh lagi semangatnya. Menarik sekali ini Bu Nisa. Saya jadi tidak sabar ini ingin melihat bagaimana proses pembelajarannya. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu untuk pra-observasi kelas ini. Kita langsung menuju kelas Bu Nisa dan kita akan melihat bagaimana aksi dari Bu Nisa dalam mengajar di kelas ya. Terima kasih Bu Nisa. Sama.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang silakan dipimpin doanya. Kita sama-sama doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit sembuh, jadi cepat sehat kembali dan bisa berkumpul kembali belajar dengan kita. Ya sayang ya? Ya. Mau belajar? Nah, sekarang anak-anak tangannya di atas meja. Oke. Tarik nafas. Keluarkan. Pelan-pelan ya buat ya. Tarik nafas. Gimana sekarang? Agak enakan nggak nih? Ya, kita makannya pelan-pelan. Dan siapkan alat tulis. Nanti boleh samaan dengan samaan dengan aja. Boleh mana yang boleh sama ya? Oke. Ya sayang ya. Sudah siap semua? Tentang kebersamaan. Kemarin waktu subtema 1 itu kebersamaan di rumah. Dan kali ini adalah kebersamaan di 35. Halaman 35. Ya, setelah 34, 35. Ingat cara membuka bukunya. Ya, bagaimana cara membuka bukunya biar bukunya tidak rusak? Pelan-pelan. Oke. Ya. Halaman 30 dan bulu. Seperti biasa, kalau ada dongeng ikan dan burung, berarti itu dongeng apa ya? Bentuk apa ya? Ada yang bisa menjawab? Apa sih ciri-ciri fakta? Apalagi diperankan oleh hewan. Diperankan oleh hewan. Ada lagi? Iya tepat. Ada latar. 11 kelompok dengan baik. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Dan di pohon tepat di atasnya. Wah, biji-bijian itu kelihatannya ranum sekali. Kayaknya enak kalau saya makan. Ada si ikan yang memanjat dari dalam air. Terus bagaimana? Dia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya. Si ikan meloncat dari air supaya aku bisa terbang dan menggapai biji-bijian itu. Nah, keluhan ikan itu didengar oleh burung. Kasihan ya si ikan, si burung ya. Burung baik hati bukan? Iya ikan, aku juga tadi mendengar keluhanmu. Iya burung. Tadi aku mendengar kau pengen sekali ya biji-bijian yang ada di atas pohon. Iya burung. Cacing yang ada di dalam sungai dan nanti akan aku lempar ke daratan biar kamu bisa memakannya.
cerita tadi apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Tadi kerjasama, saling membantu. Terus apa lagi? Dia selalu mempunyai ide, tapi ingat ide. Bukan tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Tetap semangat ya. Ini Bunda bagikan ya setiap kelompok. Nanti di sini ada ini dari Bunda ya cara mengerjakannya. Kalian lihat pertanyaannya ya. Nanti di sini tulis nama kelompok. Oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Nanti Bunda bagikan ini satu-satu ya. Hari sekarang. Anggotanya siapa-siapa ya? Oke. Seperti biasa ya. Ya, semua tulis. Ya. Apa? Kan kita lagi kerja kelompok. Ya. Sekarang bacakan yang kelompoknya bisa menjawab. Tadi sudah cerita apa? Anak-anak masih ingat gak lagu Ayamku? Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya pok 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 mencari makan. Masih ingat ya? Kalau di dalam lagu itu kita kembali ya. Di dalam lagu itu ada penduduk. Halo, sudah siap belum? Ya. Sudah siap konsentrasi belum? Ya. Halo, kelompok 2. Sayang, tahu. Sekali. Ada malam mau jam berapa? Boleh? Boleh ya, soal lagi punya Bu. Soal lagi berarti aku cuci muka dulu. Ya, Mas. Bos, ada lagi?
Sapi ya. Boleh dimulai. Kalau kalian dalam belajar dongeng itu senang, berarti tulis namanya tempelkan di nah, oke? Oke, siap ya? Oh, ibu. Nah, apa aja susah bedanya nanti lama. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah. Setelah melakukan pembelajaran, ya cukup menguras tenaga sih, tapi ya karena bulan puasa mungkin. Tapi ya alhamdulillah lah, tetap semangat. Ya, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, dengan disaksikan oleh Pak Pepe juga, Pak Heri yang sedang ada di luar sana, sehingga tidak bisa hadir secara fisik, tapi beliau bisa menyertai kita dalam proses ini dengan cara melalui dunia maya. Selamat siang Pak Heri. Oke. Ya, jadi Pak Heri, kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi kepada Bu Nisa, karena tadi Bu Nisa sudah melakukan pembelajaran, sebelumnya saya juga sudah melakukan wawancara pra observasi, dan saya mendapatkan beberapa poin, dan setelah melakukan pembelajaran saya ingin menanyakan poin-poin tersebut kepada Bu Nisa ya. Ya, baik, saya mulai Pak Heri ya. Ya. Nah, tadi setelah Bu Nisa melakukan pembelajaran, tentunya ada rencana-rencana yang ingin dicapai, kemudian ada aspek-aspek yang ingin ditingkatkan ya, kemudian bagaimana prosedurnya atau apa yang harus dilakukan yang sudah Ibu Nisa rencanakan. Kira-kira refleksi Ibu Nisa setelah melakukan pembelajaran bagaimana itu? Oke. Dari ini refleksi dari diri saya ya, setelah saya ini ya. Dari diri. Jadi ya selama pembelajaran itu kalau menurut saya sih anak-anak cukup antusias. Tapi ya memang ada sih beberapa yang mungkin rada menurun dari kondisinya karena memang puasa ya Pak Edi ya. Tadi kan anak-anak juga sangat senang sekali. Terus pas di akhir juga anak-anak itu ketika selesai itu kan siapa yang pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak menyenangkan tidak gitu kan. Tadi anak-anak tuh kan terus langsung menempelkan tuh yang seneng ya di kolom seneng gitu kan. Itu ternyata banyak yang menempelkannya itu di kolom yang semangat. Yang di pas bagian semangat banyak yang menempelkan positifnya di situ. Soalnya banyak kan yang di senang 4 orang. Cuman ada yang disedih 2 orang. Tapi untungnya
yang disedih itu setelah saya tanya kenapa sedih, ternyata bukan karena pembelajarannya, tapi karena lapar katanya. Oh Karena iya, memang jadi, nggak puasa gitu. jadi ada aspek lain Iya, yang bukan mempengaruhi ya. karena proses pembelajarannya yang bikin sedih, tapi anak-anak itu dengan polosnya menjawab, kenapa sedih? Karena lapar, Bu. Sama wajahnya agak Memelas, kasihan, ya. memelas ya. Oke, jadi menurut Bu Nisa sendiri dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira keberhasilan pembelajaran Bu Nisa sesuai dengan perencananya tuh berapa ini? Jadi sangat ini ya, menurut saya mah Poinnya sangat, berapa menurut ya, Bu Nisa? ya memang sih tidak sempurna gitu, tapi memang sesuai dengan yang diharapkan. Kalau poin ya, karena tadi juga banyak anak yang bisa ya 9 lah. Wah, 9 nih. Tapi tentu saja Bu Nisa kan ingin sempurna ya, menjadi 10. Nah, Iya. kira-kira apa nih yang harus dilakukan lagi menurut Bu Nisa biar bisa mencapai 10? Kalau 10 mah enggak ya. Oh, 10 aduh, kayaknya itu banget ya, 9,5 boleh 9 sekarang nih. Ya mungkin 8 kita 85 ke 95 lah mungkin Iya. ya gitu kan. Jadi ya mungkin dari apa ya? Strategi mungkin ya. Oke, Atau strateginya. terus dari media-media yang Medianya juga. dari media juga mungkin untuk untuk mencapai itu kan mungkin untuk mencapai ke situ untuk pembelajaran untuk ke selanjutnya gitu ya mungkin lebih memvariasikan lagi gitulah. Oke. Tentang strateginya juga gitu kan, terus media-media yang disediakan untuk mendukung dari tercapainya tujuan itu sendiri juga pengennya sih saya membuat lebih menarik lagi gitu. Jadi ya namanya anak-anak kan ya ini mah berhubung puasa ya, karena berhubung puasa mah jadi anak-anak itu memang saya lebih ke tadi tidak saya masukkan ke permainan tadi ya, karena memang lebih menghemat tenaga lah kalau bermain itu anak-anak mungkin lebih banyak energi yang keluar juga kan karena sedang berpuasa. Jadi untuk yang selanjutnya mungkin saya akan memasukkan strategi bermain yang seperti biasanya. Iya, jadi Tadi kan Bu Nisa nanti akan fokus kepada media dan kepada strategi pembelajarannya ya. yang akan divariasikan. Nah, itu sangat menarik sekali menurut saya. Nah, jadi Bu Nisa sendiri sudah mendapatkan 2 poin utama agar pembelajaran yang Bu Nisa lakukan ke depannya itu menjadi meningkat. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana nih? Kapan mau dilaksanakan? Iya, kalau untuk selama bulan puasa ini mungkin saya masih ke ini aja dulu ya, karena memang saya ininya kan pertimbangannya kan iya. ke ini Kondisi anak ya, juga, kondisi karena ya. anak kelas 2 juga kan mereka masih baru belajar gitu puasa. Jadi kita juga harus bisa memahami mereka itu juga sama sedang berjuang gitu Pak. Jadi saya ya strategi pembelajarannya juga menyenangkan tapi tidak membuat capek gitulah. Oke. Artinya ya tidak membuat capek. Tapi setelah puasa pasti ya. Insya Allah Iya, langsung saya tunggu start kabar baiknya. gitu. Insya Allah pengennya start gitu. Pengen main di mana gitu. Iya, apalagi terus ya pengen permainan. Kalau itu kan biasanya kan bangku di pinggir dia anak-anak bermain. Iya. Tapi sambil tapi di bermainnya itu belajar gitu bukan. Apalagi sekarang mau selesai ya akhir tahun ajaran sehingga Iya. Ya jadi pengen apa ya? memberikan kesan-kesan iya kepada angkatan yang sekarang Bu Nisa ajar. Iya. Baik, saya tunggu kabar baiknya ini Bu Nisa untuk pembelajaran berikutnya. Barangkali saya juga nanti bisa ikut menyaksikan kembali bagaimana keseruan belajar di kelasnya Bu Nisa ya. Terima kasih sekali Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Nisa atas waktunya dan atas percakapan yang sangat menarik ini. Barangkali Pak Heri ada sesuatu yang ingin diucapkan kepada Bu Nisa. Selamat Bu Nisa udah praktek ngajar tadi ya. Iya. Sama Pak PP-nya ya udah. Iya. Dan karena secara garis besar tadi seperti yang Ibu Nisa sampaikan kayaknya menarik deh. Medianya banyak, ada permainannya juga tadi Bu ya, karena di kelas rendah juga ya. Iya, tapi tadi tidak saya masukkan permainan, tapi memang tadi saya ini kan dengan ini Pak, mendongeng, terus anak mengungkapkan perasaannya ketika menjadi kalau jadi tokoh itu gimana perasaannya gitu loh. Jadi anak-anak seneng gitu aja dengan mendongeng kan, dengan mendongeng. Diferensiasinya terlihat nggak tadi Pak Edi, saya kurang jelas tadi. Pembelajaran sudah berdiferensiasi nggak tadi? Iya, Udah ya kayaknya produk. Iya. Oh iya, saya kebanyakan ya. Beragam. Kemudian KSE-nya tadi masuk nggak Bu? Masuk. Ya. Ada.
Ya, maksudnya kan itu yang utamanya kan kita fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Itu. Sukses deh Bu, keren kayaknya. Insya Allah Pak, KSE yang dikembangkan juga ada. Tadi ada lah. Saya belum sempat tanyakan tadi lupa poinnya. Dan saya lihat tadi pembelajaran bisa juga sudah mulai berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten ya. Kemudian diferensiasi hasil juga ada ya. Jadi ini sudah bisa dikategorikan sebagai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya juga sudah dimunculkan oleh Bu Nisa. Oke, mantap. Oke. Baik, terima kasih Pak Eri atas waktunya yang mungkin super sibuk ya Pak Eri sehingga tidak bisa hadir secara fisik di sini. Dan Bu Nisa juga saya ucapkan terima kasih Sudah mau berbagi tentang pengalamannya mengajar tadi setelah mengajar di kelas dan bagaimana apa saja yang dilakukannya. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Gitu ya. Kalau dengan berbagi seperti ini kan kita bisa merefleksi diri gitu kan. Jadi refleksi diri juga itu kan bisa membuat kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Apalagi apabila semuanya itu kita lakukan dengan kerjasama dengan teman sejawat. Gitu. Ya, betul. Siap. Baik kalau begitu terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Pak Eri juga sama-sama. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.